Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala Muhammad khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah tiada hadirinnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Sholawat dan salam marilah kita selalu curahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan semoga kita yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu kita semua melihat mendengar berita viral yang terkait dengan ceramah salah satu penceramah pondok kita Gus Miftah di Magelang, itu pada tanggal 20 November 2024 yang lalu. Ini kan kami mengutip dari salah satu media sosial bahwa postingan tersebut di medsos itu sampai viral sebanyak 1.407.000 kali dengan 34.000 balasan serta telah direspon sebanyak 53.000 kali. Viral yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang mungkin melihat yang kebetulan membuka medsos, ini ceramah Gus Miftah di Magelang tersebut itu sangat viral karena dari potongan video itu dari jamaah dari pengunjung yang hadir itu meminta Gus Miftah untuk memborong es teh oleh para penonton. Kemudian beliau hanya memanggil penjual es teh tersebut dan malah memanggilnya jauh-jauh. Begini, ya dalam kita semua, es tehmu masih banyak tidak? Masih? Ya sana dijual, blok, ini hanya saya mengutip dari. Kemudian orang-orang yang di atas panggung kanan kiri, ya kan, ikut tertawa terbahak. Kemudian Gus Miftah melanjutkan, jualan dulu, nanti kalau tidak laku ya sudah takdir. Nah terus bagaimana sebetulnya adab candaan berdasarkan agama kita, agama Islam.
juga bercanda. Beliau Rasulullah sering mengajak istri dan para sahabatnya bercanda dan bersenda gurau untuk mengambil hati dan membuat mereka gembira. Namun candanya beliau, guruan beliau, guyonan beliau tidak berlebihan, tetap ada batasannya. Beliau tertawa tidak melampaui batas, tapi hanya tersebut. Begitu pula meski dalam keadaan bercanda, beliau tidak berkata kecuali yang benar. Dituturkan Aisyah radhiyallahu anha, ma'raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qatadhaqiqan hatta uraminhu lahu innama kana yatabassam. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya tersenyum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami? Jawab Rasulullah, na'am, ghairu anni la aqulu illa haqqo. Betul, benar. Hanya saja aku selalu berkata benar. Ini beberapa contoh candaan Rasulullah SAW. Tapi hanya saya ambil yang pokok-pokok saja, bukan semuanya. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Harb. Rasulullah SAW sangat menyukainya, hanya saja tampang pria ini jelek. Pada suatu hari Rasulullah SAW menemuinya ketika ia sedang menjual barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah SAW memeluknya dari belakang sehingga tidak dapat melihat beliau, termasuk orang yang jual. Di Zahir ini karena dipeluk dari belakang tidak melihat siapa yang meluk. Kemudian Zahir bin Harb pun bersuruh, lepaskan aku, siapa ini? Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Maka betapa senangnya dia, dan ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan. Jadi Rasulullah meluncurkan untuk bercanda. Rasulullah SAW berkata, siapa yang sudi membeli hamba saya ini? Dia menyebut, maksudnya Zahirnya menyebut, demi Allah wahai Rasulullah SAW, jika demikian aku tidak akan laku dijual. Punggungnya ke dada Rasulullah SAW justru jadi artinya si penjual ini, dan justru Rasulullah SAW membalas, justru si Allah Subhanahu Wa Taala engkau sangat mahal harganya. Jadi ini kan sangat mendidik, bagus sekali. Kemudian candaan Rasulullah berikutnya, jadi pernah bercanda dengan Aisyah juga. Suatu kali beliau Rasulullah berkata kepadanya, kepada Aisyah, aku tahu kapan engkau suka kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku. Kemudian Aisyah menyebut, dari mana engkau tahu? Beliau Rasulullah berkata, kalau engkau suka kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Roh Muhammad, dan kalau engkau marah kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Roh Ibrahim.
Hasan menjawab, benar kami Allah, tidaklah aku menghindari melainkan namamu saja. Jadi candaannya itu candaan bukan seperti kita. Kemudian candaan yang ketiga, ada beberapa, ini hanya sekedar contoh. Ya kita juga tahu candaan Rasulullah itu bagaimana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW pernah menjulurkan lidahnya bercanda dengan cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia pun melihat lidahnya beliau, lalu ia segera menghambur menuju beliau dengan riang gembira. Ini bukan sama cucunya, kita kan sering guyonan sama cucunya, tapi ya guyonan ya maton ya sesuai dengan ajaran Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang namanya bercanda itu memang ya diperlukan. Bercanda adalah sarana manusia mengekspresikan perasaannya. Manusia sebagai makhluk sosial dan perlu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Suasana yang cair dibangun dalam candaan agar tidak terasa kaku dalam kita berinteraksi, dalam kita bergaul dengan tetangga, lingkungan, dan lain sebagainya. Candaan tentu memiliki batasan-batasan agar candaan tersebut itu tidak menyimpang dari ajaran Islam. Islam mewajarkan hal tersebut bercanda maksud kami. Dalam suatu kesempatan Rasulullah mengajak istri, sebagaimana tadi saya sampaikan, mengajak istri serta sahabat yang saling bercanda dengan orang lain agar membantu mereka menjadi lebih bahagia. Sahabat Nabi Muhammad di lain kesempatan juga melakukan candaan agar suasana menjadi cair. Hadirin rahmatullah, dalam bercanda tentu Islam memiliki adab yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama, candaan yang dilakukan tidak mengandung nama Allah. Hal ini sebagaimana tuntunan yang ditegaskan Al-Quran surat At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum liyaqulunna innama kunna naqulu wa nalghabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berkorban? Itu yang namanya candaan tidak boleh mengandung membawa nama Allah. Kemudian candaan Al-Quran maupun Rasulnya. Jadi bagaimana hukumnya Allah, Al-Quran dan Rasul? Barang siapa yang mencela Allah Azza wa Jalla atau bersenda gurau ketika menyebut namanya dan tidak menampakkan penghormatan atau bersenda gurau dengan mengolok-olok Al-Quran atau sunnah Rasulullah, maka dia menjadi kafir. Sanksinya tidak dengan kufur besar yang berarti keluar dari agama Islam. Dia menjadi kafir jika mengolok-olokkan tiga hal tersebut atau olok-olokannya tertuju pada tiga hal tersebut: mengolok Allah, kemudian mengerjakan Al-Quran dan Rasulullah. Kemudian
yang berikutnya, tidak berbohong atau berdusta. Hal ini sebab Nabi Muhammad SAW pernah berkata yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, wailul lillazi yuhadditsu fayakdzibu liyudhah hika bihil qauma wailul lahu wailul lahu. Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Jadi kalau ada orang yang mengarang cerita bahwa cerita itu tidak benar, kadang kita akan melihat di acara komedi startup itu kan seringkali bicara macam-macam ternyata bohong dusta, biar kita yang hadir melihat ternyata itu ternyata nggak boleh berkan sabda Rasulullah. Komedi yang membuat karangan-karangan tertawa berdasarkan sabda Rasulullah. Inilah karena dulu mungkin kita nggak tahu, maka kita jadi tertawa terbahak itu juga ternyata ngakak-ngakak seperti yang kemarin viral dan termasuk kita. Kalau bercanda guru, bercandaan itu sampai tertawa terbahak, ternyata tidak dibolehkan oleh agama. Lalu itu mungkin pas ceramah sholawat Magelang, ceramah di salah satu lapangan di Magelang itu kan sebetulnya kanan kirinya itu kan belakang itu ulama-ulama dan kiai. Yang sebelah kiri itu Kiai Usman, kemudian Ustaz Gus Yusuf Odori juga ada, sebelah kirinya itu Habib itu Habib. Semuanya tertawa dan pengunjung juga ikut tertawa. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini mengapa itu lelucon. Ya kita waktu itu memaklumi mungkin karena biar meriah dan lain sebagainya, dan akhirnya seperti itu. Meskipun akhirnya Gus Miftah minta maaf, mendatangi rumah Sombeji menjual es tersebut. Kemudian kiainya Usman juga minta maaf, termasuk Habib. Dan akhirnya ya karena beliau juga utusan khusus presiden di bidang di bidang apa itu? Saya lupa. Keanekaragaman beragama itu akhirnya beliau kemudian yang ketiga, tidak menyakiti dengan sengaja. Bercandaan ini tidak boleh menyakiti dengan sengaja. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kadang-kadang ada di antara kita kan menyebut nama orang kan dengan panggilan yang tidak baik. Misalnya karena cacatnya mereka, ketidakbaikan mereka, si ini si itu, yang sebetulnya itu tidak boleh.
Keempat, tidak melewati batas, jangan sampai bercanda berlebihan. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wala tu'thiru zuhik, fa inna kasratal zuhika tumitu ulqal." Janganlah sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati. Karena sering tertawa mematikan hati. Banyak tertawa dapat mematikan hati. Bagaimana perkataan Imam Syafi'i, bagi orang yang telah mati hatinya, yaitu bertakbir 4 kali sholat jenazah. Kita sholat jenazah bertakbir 4 kali, karena ia hanya menyeret jasad yang tidak memiliki hati di muka bumi. Sebenarnya bercanda baik, akan tetapi ia sering berlebihan dan tidak melewati waktu yang tepat. Kita harus sering ingat sabda Rasulullah, bagaimana tadi disampaikan, wala taksirul dhahik fa inna adzatan dhuhika tamimul qalbi. Dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Jadi terlalu sering tertawa juga menunjukkan bahwa orang tersebut seperti rupa akhirat. Ia lalai dan tidak mencerminkan sikap seorang muslim yang berorientasi akhirat. Karena jika seorang muslim ingat akhirat, maka ia akan sangat jarang tertawa. Karena ia belum tentu masuk surga dan belum tentu dihindarkan dari siksa neraka yang kekal. Nabi SAW bersabda, surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi itu kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita tidak boleh melewati batas, selalu tertawa terbahak-bahak. Kemudian yang berikutnya, hindari perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala saat bercanda. Tidak boleh bercanda atau bersenda guru dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagai berikut: menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Ada orang yang bercanda dengan memakai suatu untuk menakut-nakuti temannya. Misalnya memakai topeng atau kadang-kadang memakai baju putih-putih, yang menakutkan pada wajahnya, kemudian berteriak dalam kegelapan, atau menyembunyikan barang milik temannya atau yang sejenisnya. Perbuatan seperti ini tidak dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la ibada wa la jadda. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Jadi banyak hal yang selama ini memang saya juga banyak belajar, ternyata dulu saat zaman muda, zaman kecil, mungkin sampai dewasa kadang-kadang goda dan lain sebagainya. Ternyata rasanya seperti ini, sampai
diperbolehkan. Kemudian canda yang lain ada canda yang berisi tuduhan dan fitnah terhadap orang lain. Kadangkala ini juga terjadi terbit bila canda yang sudah lepas kontrol. Sebagian orang bercanda dengan temannya lalu ia mencela, memfitnahnya atau menyifatinya dengan perbuatan keji. Seperti ia mengatakan pada temannya, tadi hampir sama, hei anak tuh, hei anak cagol misalnya, dan kata-kata jenis yang lain. Tapi orang lain akan bisa membuat tertawa. Ini enggak boleh. Jadi jangan disarankan seperti ini nyata terjadi di tengah orang-orang kebanyakan. Dan jahil oleh karena itu adalah kita jangan keterlaluan dalam bercanda sehingga melampaui batas. Kemudian yang berikutnya mungkin yang ke-7, hindari bercanda dengan aksi dan kata-kata yang banyak orang yang tidak menyukai bercanda seperti ini dan seringkali berkembang menjadi pertengkaran dan perkelahian antar kelompok, antar komunitas orang masyarakat dan antar kelompok motor dan lain sebagainya tantangan dan lain. Jadi Islam sudah mengatur. Jadi tidak sepatutnya bercanda dengan aksi kecuali dengan yang sudah terbiasa dan memahami. Jadi itulah beberapa candaan dari tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua setelah mengerti, memahami tentang adab-adab bercanda sesuai dengan ajaran Islam untuk bisa sebagai referensi, untuk bisa bagi pedoman bagi kita semua. Jadi memang candaan itu kadang-kadang ya tidak hanya masyarakat orang yang beragama, kadang-kadang untuk bumbu cerita, bumbu dalam berdakwah yang kadang-kadang memang berlebihan. Jadi memang masyarakat kita yang terkait dengan pengajian yang lucu itu penggemarnya bukan main. Dulu mohon maaf saya ingat jadi ada yang Ustaz Kiai yang di Batam terkenal kecandaannya, mohon maaf saya kalau nggak jadi ingat, mohon maaf Pak Darisa ya, zaman Pak Darisa meletakkan anak pertama kalau nggak salah, kayaknya kan Kiai Pak Hartono almarhum itu percandaannya bukan main. Bahkan waktu itu pas kaitannya dengan sepitan itu mengapa ya, konotasikan bahwa bagaimana anak kita Nabi Ibrahim kan, ya kan, sebesar apa pohon kelapa, itu nggak boleh Pak. Jadi kadang-kadang emang candaan untuk menjual agama, biar laris, dan itu masih banyak penggemarnya. Bahkan terkait dengan Gus Mus ini, ya pro kontra, ya banyak kiai yang membela, misalnya Gus Ida itu membela. Tapi dari ini pandangan bisa mengetahui kita tidak perlu membela, yang penting kalau candaan berguru mendasari agama itu sebagai referensi kita semua dan bermanfaat. Kami mohon maaf kalau dalam pengajian pagi ini ada berkenan tidak pas di antara apa yang kami ucapkan. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup pengajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.